Nah, soal tadi apa namanya terjadi pengurangan terus-menerus, ya yang saya lihat ya, saya langsung lompat aja lah ke era yang sekarang. Saya lebih menyorotin ke pemerintahan yang baru ya. Bagaimana upaya pemerintah untuk menekan laju impor beras tadi. Ya, kita sudah banyaklah informasi yang kita dapatkan, bahkan kami lihat ya dari hasil tracking dan observasi riset kita ya, bahwa pemerintahan hari ini sudah melakukan upaya yang sangat signifikan soal impor beras. Dari data yang saya dapatkan, ya, bahkan ya sejak awal tahun kemarin, tahun 2025 ini maksud saya, itu impor beras itu sudah mulai dihilangkan karena kita sudah mencapai titik surplus. Ya ini banyak variabel ya. Salah satu yang paling besar itu adalah melalui percepatan pencetakan sawah. Ya silakan nanti Mas Habibie coba lihat nanti bagaimana pemerintah mencoba untuk membuat sawah-sawah baru ya, dan bahkan di Papua itu ada 1 juta bahkan lebih hektar sawah baru ya, bukan sawah baru, bukan sawah yang lama tapi ini sawah baru yang dicetak oleh negara agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari data saya ya, ini per hari ini ya, per bulan Mei lah, saya anggap bulan Mei, Indonesia itu sudah mencapai hampir 4 juta ton cadangan beras. 4 juta. Itu belum pernah terjadi. Nah inilah yang menyebabkan Indonesia itu tidak lagi impor. Karena ada cadangan beras yang memang cukup untuk menanggulangi atau menjadi cadangan kita. Selama ini kan banyak argumentasi kenapa kita harus impor beras. Ya. Salah satunya adalah walaupun kita kadang-kadang cukup, tetapi karena tidak punya cadangan, maka kita tetap harus mengimpor. Ini gunanya apa? Untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di dalam negeri. Misal terjadi bencana alam, terjadi gagal panen, terjadi anomali cuaca sehingga hasilnya tidak cukup. Nah, ini dipakailah dari impor beras. Tapi dengan adanya cadangan yang hampir 4 juta ton ini, ya, semakin menegaskan bahwa kita nggak perlu impor. Bahkan kalau ini terus terjadi dan berhasil cetak sawah ini dan banyak petani-petani muda yang sedang digarap sama pemerintah ini bisa berhasil, maka kita bukan hanya tidak mengimpor, kita bahkan mungkin bisa kembali menjadi negara pengekspor beras. Ya, dengan beras-beras yang tentu yang berkualitas. Apalagi ya beras saat ini kan salah satu makanan pokok di Republik ini.